Kembali berdua di ruangan redaksi ini ya Teh. Iya mas, gimana lagi? Hanya berdua. Keseharian seperti ini. Iya, setelah beberapa bulan berlalu tetap berdua. Ketambahan intern tapi tidak mungkin semalam ini ya kan intern. Dan nggak mungkin liputan juga kan? Iya. Dan meja ini aneh kenapa ada 3 buku ditumpuk sangat rapi ya kan. Kenapa kayak sangat prop YouTube gitu kan ngapain Kan gitu. memang ruang kerja kita ini didesain oleh Wes Anderson. ting ting ting. Ting ting makanya ini kaktus ya. Simetri. Si kaktus kemarin. Ini kan kakak kita ini. Gitu. Ini ya, continuity ya. Continuity. Agak mikir, mana ini ya? Lah kan kita waktu itu, ini ada kaktus, kita tus apa mas? Tus bol. Nah itu ya kan masih ada, masih ingat loh saya. Iya sih. Obrolan kita kayak beberapa bulan lalu ya kan. Ini terlalu rapi nih. Maksudnya buku tuh berserakan gini kan, kalau Tanda dibaca. iya, apa gitu baca. Lagian kita kan orang redaksi baca buku bisnis, tidak mungkin goblok. Tidak mungkin, ini sangat prop YouTube, saya tidak yakin. Kalau kita baca buku bisnis mas, kalau kita baca buku bisnis, kita tidak tinggal berdua mas. Tidak, kita masih bisa masih mengembangkan ini. redaksi, Mas. Iya. Iya. Tapi ngomong-ngomong udah ada Instagram membership ya kan? Betul. Kita kerjakan sendiri berdua. Part of business juga. Part of the business ya kan? Bisnis media itu apa? Membership ya kan? Instagram membership ya. Instagram membership. Kayaknya lebih gampang deh kalau mau langganan. Iya, mau langganan Comika Media bisa langsung Instagram, ada tombol subscribe, diklik 9.900 saja per bulan. Bayarnya bisa apa? E-wallet gitu-gitu Iya, kan. iya, pakai Kris bisa. Pakai Kris. Tapi Kris Patih. Atau Krisyanto. Kan? Krisyanto coba. Putri. Ini Wah, ada juga ini kemarin. Oh, ini ada ini. juga kemarin. Iya. Putri juga tuh yang Putri saya juga. referensi. Wah, ganti harusnya ya. Sabtu Minggu. Apa itu mas? Ya Kris ya, Jamrut dah. Gagal. Nadanya nggak nemu. Sabtu Minggu menahan malu dan juga derita. Kurang familiar. Kayak gitu. Aduh, sakitnya. Ya, nggak ngerti. Nggak tahu. Ngerti. Itu judulnya Raja Singa judulnya kalau nggak salah. Penyakit ya itu. Iya. Jamrut kan terkenal dengan ini kan satir-satir Band rock innuendo. agak-agak iya, Iya. band rock yang ada innuendonya Iya, gitu iya. kan. Ini apa? Berguling di atas pasir. Iya, gitu. berguling di atas pasir. Katakan Ternyata membangun istana pasir. Bukan berguling-guling ya. daripada membangun istana negara. Waduh. 87 miliar hanya untuk upacara. Upacara. Waduh, 87 miliar. Terus sekarang sudah ini kepak sayap istananya sudah ditinggalkan. Aduh, gimana sih? Kembali menjadi rumah Tapi hantu. kita nggak cocok ya membahas politik ya kan? Cocok mas. Iya, terlalu satir, marah nanti. Marah. Bahas yang ini aja, fun-fun aja. Fun. Iya. Kipas angin? 2 kipas angin. Dua kipas Fun, angin. fun. Atau aktris Cina namanya Fan Bingbing. Fan Bingbing. Ada kan? Ada. Iya. Itu aktris apa ya? Ya aktris dari Cina, coba aja di Google kalau misalnya ada Bingbing, namanya iya. Fan Bingbing. Lucu juga nama. Iya, Namanya dari gabungan Cina dari daratan. kipas dan juga mesin pencari. Iya, mesin pencarian Fan Bingbing. yang tidak terkenal. Iya. Eh, Xiao Google gitu misalnya. Ada tuh. Mas. Fan Bingbing. Oh, Kita iya. Banyak. ada ya kan? Ada. Tapi Kok tahu ya? Misalnya bagus banget loh wawasan kita nih sebenarnya. pop culture sih kayaknya kalau jurnalis online pasti lumayan luas mas. Karena kita mengkonsumsi banyak hal gitu. Iya, kamu tahu nggak Dituntut. artis apa dari Swedia misalnya atau dari Wah habis ngomong wawasannya luas nggak bisa nyebut sih. Nggak bisa. Siapa ya? aktris Thailand gitu. Artis Thailand tahu ya, Paivern, Pimcanok Lewi Satpibol. Lah itu. Gitu kan. Itu dia. Gitu. Ya percayalah ya dengan referensi kita luas ya. Iya, lumayan. Iya. Kita bahas show aja tuh. Iya, kayaknya Tidak. forte kita di situ sih. Harusnya kita Sampai- bahas show. Ah, Dan kemarin itu ketika ulasan ketika poster ya kan, Iya. kemarin rame orang tuh pada beli tiket semua dalam beberapa menit udah habis. Terus sampai dibuka lagi untuk show siang habis lagi. Itu lagi Pak Mongkas itu. iya. G on all tempo. Kayak all tempo. Iya. Emang beneran bermain di skala tempo ya, bahkan sampai tempo Iya, penjualan tempo tiket penjualan tiket pun bermain cepat, juga ya dari kan. situ. Iya. Tapi padahal tempo lambat ya deh.
Tempo lambat ada. Itu bermain tempo tapi lambat, kita Iya, mau juga nggak ya? ada. Saya mau jualan tiket nih, tapi temponya lambat aja. Kita Itu- jual sampai OTS-nya terjual di Bukankah Pas mau rata-rata show komunitas itu begitu? iya. Tidak Menjual dimainkan tiket. udah temponya lambat. Iya. Aduh, gawat. Main slow aja. Kalau ini tempo cepat ini. Ya. Betul. Bahkan show siang tuh. Awalnya show malam aja kan. Terus karena permintaannya tinggi dibikin show 2, tapi show 2-nya adalah show siang. Tapi menurutmu itu strategi atau gini pasti rame terus nanti kita sebenarnya udah set nih buat siang. Kayaknya kalau sekarang tuh mikir sesuatu apa adanya itu agak sulit ya mas. Kayak Iya. kita selalu mikirnya hal yang di belakangnya. Kayaknya mungkin ada sedikit banyak strategi juga. Tapi kalau di banyak wawancara sih kayaknya bilang dia nggak mau. Oh, Mungkin sebenarnya karena nggak mau faktor ini ya, apa gaya delivery-nya dia kan meledak-ledak. gitu. Meledak-ledak, Kebayang nggak sih capek. maksudnya? Iya. Teriak-teriak gitu terus Oh. 2 show 1 jam. Oke. Dan dia tapi akhirnya mau ya, mungkin Akhirnya dipaksa mau. Ernest, ayo Disneyland, mau nggak Disneyland? Ini nanti bisa Iming-imingnya lagi. pakai Disneyland. Kayak kesukaannya apa ya? Saya kebayang kesukaannya Ernest tuh suka ke Disneyland kayak gitu. Kayak main game. Mungkin di Oh, suka game. iming-imingin laptop ROG baru ya. Ada laptop ROG Iya. gitu. Sama game Tony Hawk kan mau. Tony Hawk Pro Skater. Game Tony Hawk. Sama Road Race Jailbreak mau nggak nih? Akhirnya mau ya show siang ya. Iya. Tapi itu kan bayar gedung tuh buat 1 hari kan? 24 jam nggak sih? Iya, Ya iya. kayaknya harusnya gitu. mau lah. Kan karena ngitungnya dari apa loading out gitu-gitu. Iya, iya. Dan Ernest tuh bahkan pernah bikin waktu Illuminati kalau nggak salah. Ya, di situ juga. Enggak. Enggak. Tapi dia bikin 3 show. Maksudnya memanfaatkan banget tuh. Oh. Kalau Panji kan iya. misalnya Panji Istora 24 jam 24 yang pertamanya dibuat syuting dulu ya Iya, kan. betul. Anak-anak Comika datang setengah 5 pagi. Oh, syuting ya. Jadi itu memanfaatkannya di situ buat Betul. syuting konten ya kan. Betul. Terus malamnya buat show. Kalau dulu Ernest nggak tahu di mana di GKJ kalau nggak GKJ, salah. Gedung Kesenian Jakarta. Jam 12 siang ada, jam Iya. 3 siang ada, terus malam. Jadi 3 show tuh. Kalau yang kemarin tuh di Balai Sarbini. Kalau G. Kayaknya Ernest juga pernah di Balai Sarbini kan. Yang stage-nya di tengah tuh Aduh nggak inget. dia di mana ya? Itu Patah Harapan. Bukan Patah Harapan, ada TMKM Siapa? kan? Setengah jalan, setengah Sama jalan. Cinanya sih mas, Sama tapi Cinanya, iya. Oh jauh banget satu ini. Cina founder loh ini. Ini founder stand up Kediri. Aku nggak tahu sih founder mana. Iya, kayaknya antara setengah jalan atau happiness atau apa. Iya sih. Agak awal-awal gitu dia kurang ingat. stage-nya di tengah gitu. Terus Balai stage-nya Sarbini 360 pertama di Indonesia kan. Iya, iya. Sebelum Mas Panji. Momennya berdekatan habis ada Louis C.K. tuh. Oh iya. Louis C.K. Oh my kemarin. god. Oh my god, betul. Tapi itu dari 2013 sih. Iya. Oh my god, cuma rame di sini dibajak ya. Dibajak ya tahun-tahun segitu. Nah, kalau G kan seingatku pernah bikin show 3GP. Tour. Tour. Iya, Pernah nonton. Dia itu banyaknya ekot. betul. Terus pesan-pesan moral. Gitu. Iya, betul. Ngomongnya apa kayak ya kan mungkin komika lulusan suci main apa namanya isu terkini dimainkan dengan teori itu tanpa ekot-ekot. Iya, iya. Itu kayak gitu. Kalau sekarang bedanya apa ya? Kalau sekarang tuh ini ya, kayaknya setelah ditelusuri atau ditelaah lebih dalam penampilannya gitu kayaknya bukan ekot ya mas. Apa tuh? Semakin kesini dia kuat di delivery aja, bukan ekotnya. Deliverynya model yang teatrikal gitu, jadi dia kayak ngomong ada liriknya. Ini kan terus di satu momen dia ngomong akan cepat, di satu momen dia ngomong pakai suara yang teriak gitu. Tapi di momen lain dia ngomong biasa aja. Gitu. Tapi itu terdengar lucu kalau diomongin. Iya ya, karena Tapi kalau di game Kalau di- teatrikal. Ge Pamungkas kayaknya modelnya teatrikal gitu ya. Semi berdeklamasi gitu loh stand up-nya. Ternyata. Memperlihatkan kalau dia aktor sebenarnya. Ya, mungkin Itulah bahkan kenapa itu dia adalah cocok jadi aktor. pengembangan setelah dia melewati fase-fase aktor itu ya. Sebenarnya waktu terakhir wawancara buat Stand Up Indo, waktu itu di sini pernah lah. Iya. Dia itu juga tidak pengen dibilang sebagai komika act out. Justru dia itu menyebut komika yang act out adalah pras. Oh ya, itu tidak dilakukan. Iya, kalau itu kan jelas ya. Itu Rin Hermana mungkin. Dia bilang ya, komika Padang pada dasarnya. Iya. Ternyata. Iya, iya. Iya. Makanya Friska itu kalau kerja di sini, dia anak Padang terus kerja ekot juga. Orang Padang. Nggak tahu deh kenapa. Ada ekotnya gitu. Ada kerja ada ekot. Iya. Aku tuh gitu. Kalau secara materi,
Maksudnya kan secara delivery teatrikal ya kan. Enggak. Kalau Semacam dia bisa ditaruh Hamilton gitu nggak sih? bisa sih, Iya. bisa kayaknya. Powernya gede banget soalnya mas. Kalau orang teater kan mereka terbiasa tampil tidak pakai sound system gitu kan. Kayak Pamungkas pun kayaknya kalau misalkan mikrofon dia diambil itu, powernya ya emang segede itu mas. Iya, iya. Kayaknya. Pita suaranya dari beton gitu. Kayaknya bukan pita deh, itu kayaknya rantai. Rantai Tebal banget. suara. Iya. Karet ban. Karet ban. Pentil, ada pentil. Aneh. Pentil suara. Kalau materinya, stand up fest, materi stand up fest itu Oh kan iya, kita stand up nonton fest. dia yang nge-rap itu. Sangat cepat ngomongin relationship Betul. laki-laki Nah, perempuan. di GOAT, materi itu masuk dalam setlist GOAT, materi stand up fest. Cuma di stretch lagi dan cukup menjelaskan kenapa dia di stand up fest se-nge-rap itu. Karena ternyata materi itu kalau dibawakan normal, durasinya lumayan tuh mas, kayak 20-30 menit. Oh, dia Gitu. berarti itu kayak kalau ngedengerin podcast di Spotify kan ada kali 1,5 kali 2 gitu. Ya itu. Beneran dicepetin? Dicepetin beneran. Dan bisa ya? Bisa, itu aneh. Kayak kuat di ini sih, kuat di ngebadanin materinya dia. Oh iya. Dia bilang waktu wawancara dengan Stand Up Indo yang dokumenternya belum rilis ya. Nanti akan kalau rilis bisa dilihat. Kuat Kayak itu. robot loh sebenarnya itu. Iya. Mungkin itu level yang berbeda komik ya. Jadi dia udah paham bagaimana sistem tubuhnya dalam mempraktikkan materi itu. Jadi, wah ini udah ada celahnya nih. Berarti saya harus kayak gini untuk tampil seperti ini. Oke, kamu kan datang malam ya kan? Datang malam. Itu aku jadi penasaran perbandingannya siang sama malamnya tuh. Nggak bisa bandingin langsung, tapi kemarin coba nanya ke anak-anak komunitas yang jadi kru tuh. Ada salah satunya anak Ciledug, si Martin Andreas. Aku tanya, ini waktu siang gimana ya? Maksudnya waktu malam powernya soalnya tetap oke, tetap meledak dan nggak kerasa ada jejak-jejak keletihan tidak tertampil di panggung gitu. Ternyata waktu siang katanya ya segitu mas. Bahkan dia bilang malamnya lebih full power gitu. Hah, lebih Jadi siangnya nggak nahan, tapi malamnya juga nggak berkurang powernya, malah lebih aneh di banget. one up gitu. Kayak menggunakan extra jus itu, kayak minum extra jus. Iya. Ya? Mungkin dia minum extra Kan jus ada seperti materinya dia. Minum extra jus, Extra kita jus. minum extra jus. extra jus ya. Minum. Materi suci 2 tuh. Iya. Wow. Jadi deliverynya konsisten. Sebenarnya nggak ada yang komika yang selevel dia secara delivery aja nih. Kayaknya Pras mungkin ya. Kayaknya Pras Teguh, tapi di ranah yang berbeda kan karena act out dan lain-lain. Tapi yang teatrikal sebenarnya ada nggak sih? Nggak ada sebenarnya. Yang ada itu adalah komika yang menyampaikan materinya dengan enak, dengan seamless gitu. Bukan teatrikal. Kayak misalnya Mas Panji dan Abdur kan, Iya betul. kalau ngomong nyaman, enak gitu. Bisa berkomunikasi dengan baik. Iya. Kalau ini sudah memerankan seni gitu di atas kayak. Iya, beneran kayak ini. Wah ini performing art itu ini betul. Kan karena kalau kadang kita lihat komik itu kan rata-rata backgroundnya orang nggak punya ilmu public speaking kan. Kita lihat dia tampil di atas itu kan ya kayak dia adalah teman kita dan kita sedang mendengarkan dia sharing lucu gitu. Kalau Dan memang iya tuh. Iya kan. Ge Pamungkas kemarin itu beneran form of art gitu. Oh ini seni stand up tuh. Kayak ada aktor memerankan diri jadi komik gak sih? Kayak Jack Nicholson di Oh iya. Robert De Niro di film King of Comedy kan gitu, dia jadi komik. Iya, semacam. Jadi gitu. Jadi Diperankan dengan baik. mengagumkan sih itu. Ya. Secara materi itu semua relationship berarti. Secara materi itu sebenarnya agak beragam tuh. Relationship tetap jadi tulang punggungnya, cuma di dalam itu dia menyelipkan ada satu materi tentang politik. Ada politik. Ya, dia bilangnya itu adalah materi yang sudah dia tulis dari zaman pemilu 2014. Oh, lama Jadi materi yang dipendam 10 tahun tapi kayak penjelasannya apa ya waktu itu? Kayaknya nggak tahu mau dikeluarkan di mana atau nggak berani mau dikeluarkan di kesempatan apa. Akhirnya dibawakan di GOAT. Materinya topiknya politik cuma pendekatannya tetap pendekatan AHG gitu kayak
gaya-gaya gay yang habis melontarkan satu kalimat terus kayak merasa bahwa kalimatnya itu berisi, padahal kita tahu itu adalah apa namanya, racauan gitu loh, Mas. Iya. Kayak, oh gitu, terus membanggakan dirinya, iya kan gitu. Padahal kalimatnya itu kayak nonsens gitu kan. Iya. Cuma dia dibungkus dengan ini teori hubungannya dengan perpecahan bangsa dan kunci dari perdamaian Indonesia. Waduh. Gitu. Soalnya waktu di 3GP juga banyak dia ngomongin kayak gitu. Iya, Dulu sama anak stand up Malang namanya Wildan. Iya. Kami bawa catatan terus dia nanti berapa kali yang ngeluarin pesan moral. Ada kayak 25 kali gitu. Kayaknya dia seneng ke pendekatan kayak gitu sebenarnya. Iya. Tapi keresahannya sekarang adalah relationship. Tapi itu relationship istri terus nggak? Kalau yang Relationship-nya ini Mas, ke istri ada, terus laki perempuan bawa ya? turunan, iya, laki perempuan, besarnya mungkin laki perempuan, terus ke istri, terus ke pertemanannya dia akhirnya bagaimana. Walaupun uniknya sebenarnya awalnya tuh malah pembahasannya bukan langsung ke orangnya, tapi dia ambil dulu dari bagian tubuh orangnya. Karena ada pembahasan tentang ini, vandalisme titit itu ada nggak sih? Di Stand Up Fest ada ya? Nggak ada. Tapi ada kayaknya, aku ada. pernah dengar materi itu di suatu tempat, vandalisme titit, dan pesan moral pertamanya mungkin adalah tentang ini, bullying KPI, bullying pegawai KPI yang badannya digambarin titit itu. Iya. Ya itu, kayaknya pesan moral pertama. Terus dari situ materinya bergerak dari titit ke laki-laki, terus laki-laki dan perempuan, terus hubungan pernikahan. Oke. Materi tentang pernikahan itu sebenarnya kayak main story dari pertunjukan itu, karena isunya nggak pernah kita dengar sebelumnya. Terus materinya juga storytelling gitu. Dan ada unsur kejutnya sih waktu kita tahu G menceritakan hal itu, karena itu lumayan personal ya, sangat personal. Ini terlihat sangat oke banget ya. Secara nilai berapa tuh? Bentar, tahun lalu Abdul Rashad dapat 4,7, 4,6 kalau nggak salah, lupa. Black Camping itu ya? PPTJ 4,7 kalau nggak salah, kalau nggak 4,8. Nah ini G berapa nih? G itu kayaknya bisa di atas 4,5 deh Mas, kalau aku rasa. 4,8 kayaknya. 4,8? 4,8. Wow, hampir kayak PPTJ. Almost perfect sih. Kemarin tuh, iya hampir kayak PPTJ betul. Walaupun ini ya, perbedaan utamanya. bobot topiknya pasti ini lebih ringan sih. Iya. Emang enak untuk ditertawakan aja, karena badan materinya juga lumayan kontroversial kalau dilempar ke orang umum. Nggak kayak PPTJ yang kalau topiknya dilempar kita tercerahkan kan. Nggak apa-apa ya kan. Kalau yang ini agak triggering untuk beberapa orang mungkin karena seksis. Ya. Oke. Walaupun tindakan preventifnya adalah dengan dia mengeluarkan dasar-dasar teori sebagai pijakan dia berpikir gitu. Iya. Kalau yang seperti yang di Stand Up Fest kan? Iya. Stand Up Fest ngomongin ada jurnal ilmiah segala macam. Ya oke. Gitu. Ya kalau dibandingkan ya tentu nggak bisa kan, sama kayak ngebandingin musik klasik yang penuh dengan skill misalnya sama Hindi atau Fish gitu. Fish kan pakai pesan moral, kayak Abdur juga kan pakai pesan moral. Betul. Dua-duanya didengerin dengan baik. Iya. Oke. Begitu. 4,8 Mas. Terbaik tahun ini ya, sepertinya. So far terbaik tahun ini. Terbaik tahun ini. Ya barangkali ada yang bisa. Ada apa lagi ya tahun ini? Ya banyak, Belum ada ya? Rais, Oh, ada Rais. iya. Abdur juga tahun ini, tapi kayaknya Abdur akan di-review tahun depan aja. Iya. Oke, kira-kira gitu deh. Gitu. Yaudah, silakan ditulis. K on Ultim. Dan jangan lupa di tag ke hahaha corp. Kita jalin hubungan baik gitu. Menjalin hubungan baik dengan orang-orang Cina. Lanjut.